Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, kita kembali lagi di acara Selamat Pagi Roh Kudus. Saya berharap setiap kita bisa nyaman untuk bisa menyembah Tuhan bersama-sama. Kita mau datang pada Tuhan, kita mau membawa hati kita kepada Tuhan karena Dia yang telah terlebih dahulu mengasihi kita, menantikan kita. Dia yang telah terlebih dahulu ada buat kita. Dia yang telah terlebih dulu memegang hari esok kita. Itu sebabnya hari ini Dia sudah rancangkan masa depan yang cerah, kabar baik demi kabar baik, kebajikan, kemurahan untuk mengikuti kita. Mari kita sembah Dia, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Katakan semesta alam. Semesta alam ceritakan kemegahan kuasa-Mu Tuhan, langitlah tanda-Mu, bumi tumpuan kaki-Mu. Dalam topan badai Kau hadir, meneguhkan kasih setia-Mu, tak surut langkahku, tak goyah imanku. Selamanya Engkau tetaplah Allahku, takkan tergoyahkan, takkan tergantikan. Gelapnya malam tak akan menggetarkan, sebab kasih setia-Mu terangi langkahku. Biarlah tiap nafasku ceritakan betapa dahsyatnya kasih setianya. Semesta alam melukiskan karya-Mu, hatiku percaya Kau tetap Selamanya, selamanya Kau tetaplah Allahku, takkan tergoyahkan, takkan tergantikan. Gelapnya malam tak akan menggetarkan, sebab kasih setiap-Mu terangi langkahku. Biarlah tiap nafasku ceritakan betapa dahsyatnya kasih setianya. Semesta alam melukiskan karya-Mu, hatiku percaya Kau. mari sembah Dia, bermazmur bagi namanya. Kau yang selalu ada, Yang selamanya bersama kami. Hadirat-Mu nyata Tuhan. Oh, terima kasih. Mari sembah Dia. Kami naikkan syukur kami kepadamu, Yesus Tuhan. Mari sembah Dia, angkat kedua tangan kita dan nikmati hadirat-Nya. Mari nyanyikan. ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati
nikmati, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati bersamamu, kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan nikmati. ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Bapa, kami nikmati Engkau. Terima kasih Tuhan, tiada yang seperti-Mu, tiada yang bisa memuaskan hasrat kami, tiada yang bisa memenuhi hati kecil kami Tuhan. Tidak dengan materi, tidak dengan uang, tidak dengan segala macam kemudahan, tapi hanya dengan kasih-Mu dan pengenalan akan Kau Tuhan. Itu yang memuaskan kami, yang membuat kami mengerti siapa kami di dalam Engkau, yang membuat kami mengerti apa yang Kau sediakan bagi kami, yang membuat kami mengerti bagaimana kami harus bertindak dan membuat pilihan-pilihan hidup. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Pagi hari ini kami mau dengar firman-Mu, kami mau dikuatkan oleh firman-Mu, kami mau dikoreksi oleh firman-Mu Tuhan, supaya cara berpikir kami sesuai dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Ada satu film yang judulnya The Gods Must Be Crazy. Suatu kali mereka, suku Bushman ini hidup rukun, damai, ya penuh sukacita. Mereka gak punya tuh iri hati. Mereka tuh selalu sederhana, hidupnya tanpa beban. Mereka merasa cukup untuk semua yang mereka miliki gitu ya. Nah, satu kali sebuah botol minuman bersoda kosong dibuang dari pesawat dan jatuh tanpa pecah. Nah, benda keras berkilau ini ternyata menyita perhatian dan ternyata sangat berguna. Nah, bisa dipakai menggilas adonan makanan, menumbuk akar obat, menyamak kulit binatang, bahkan ditiup untuk bermusik, macam-macam. Nah, jadi karena mereka ngelihat nih barang sehebat ini, tapi cuma ada satu, mulai muncul rasa kepemilikan, perebutan hingga pertikaian di antara mereka, sehingga mereka nggak sadari mulai lahir kebutuhan palsu, mulai lahir rasa tidak lengkap, mulai lahir rasa nggak cukup, sehingga kedamaian mereka yang selama ribuan tahun mereka hidup bahagia, side by side, bertetangga gitu ya, tanpa ada botol ini, tapi ternyata terganggu dan digantikan oleh kecemasan karena nggak merasa cukup. Mungkin ini seperti apa ya? Seperti fenomena apa? Sosial media atau materi atau kemudahan apapun yang saat ini kita miliki, tapi malah membuat kita jauh dari Tuhan. Saya mau ajak setiap kita
untuk merenungkan hari ini 1 Timotius 6 ayat yang ke-6 berkata demikian. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Nah, sebenarnya iri hati, rasa tidak cukup, rasa tidak lengkap, ini adalah penyakit yang dari lama Alkitab sudah sediakan penawarnya. Apa penawarnya? Yaitu contentment atau rasa cukup karena damai sejahtera. Rasa cukup yang berasal dari firman Tuhan. Setiap kali kita beribadah, biasakan kita bersyukur. Kenapa? Setiap kali kita bersyukur, kita mengingat bahwa Christ is enough. Yesus itu cukup bagi berkat saya, cukup bagi keuangan saya, cukup bagi kesembuhan saya. Kasih karunia-Nya cukup, bahkan dalam kelemahan kita kuasanya menjadi nyata, kata Paulus. Artinya apa? Terkadang ini bukan tentang ada kemudahan atau tidak. Seringkali ini tentang apakah kita jadi bergantung pada kemudahan-kemudahan yang kita miliki. Bisa itu bicara tentang fasilitas, kendaraan, gadget, penghasilan mungkin, atau pekerjaan, apapun itu yang membuat kita bergantung dan menjadikan ibadah kita atau persekutuan kita dengan Tuhan menjadi tidak prioritas. Nah, firman Tuhan berkata dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, latihan badani terbatas gunanya. Nah, setiap kali kita melatih diri memang ada gunanya, tapi terbatas. Setiap kali kita latihan fisik ada terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal, katanya. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi perhatikan baik-baik, bukan tentang melatih kedagingan kita, tapi bagaimana kita beribadah dan mendapatkan keuntungan dari ibadah itu. Karena ibadah itu mengandung janji baik untuk hidup ini ataupun hidup yang akan datang. Berapa banyak kita gantikan waktu saat teduh kita dengan waktu apa? Waktu olahraga mungkin. Waktu apa? Bukan hal yang buruk, hal yang baik juga, tapi somehow kita gantikan. Nah, berapa banyak kita gantikan waktu worship kita, waktu menyembah kita dengan bikin postingan rohani. Nah loh, ya kan? Nah, bayangkan kalau kita menggantikan semuanya itu dengan firman Tuhan, dengan merenungkan firman Tuhan, hidup kita akan diubahkan. Pikiran kita akan terlatih. Betul? Kita akan semakin bisa menyadari kasih Tuhan. Kita akan semakin mudah melihat janji Tuhan di tengah-tengah kemustahilan. Kita akan makin mudah percaya di tengah-tengah keadaan yang mungkin gak ada dasar nih untuk berharap. Nah, kita jadi tahu bahwa Tuhan sendirilah yang sudah sediakan semua bonus-bonus dalam hidup kita. Tapi ingat bahwa itu bonus-bonus, bukan itu intinya. Itu bukan tentang kemudahan yang kamu miliki. Itu bukan tentang materi yang kamu miliki. Itu bukan tentang botol yang serbaguna itu gitu. Tapi ini tentang yang memberikan segala berkat rohani dan pemberian yang baik. Saya mau ajak setiap kita pagi hari ini comeback lagi, datang lagi sama Tuhan. Ingat lagi bahwa persekutuan kita dengan Tuhan tidak boleh digantikan dengan apapun. Waktu-waktu pribadimu tidak boleh digantikan dengan apapun. Kenapa? Karena justru oleh karena firman Tuhan berkata, sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar.
asal ada makanan dan pakaian cukuplah, gitu ya. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam berbagai nafsu yang hampa yang mencelakakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Saya mau ajak setiap kita juga untuk bukan hanya bersyukur, tapi ingat bahwa Tuhanlah yang telah menyediakan segala kebutuhan kita. Allahku kan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ini bukan tentang apakah kita dicukupkan kebutuhannya, apakah tagihannya kebayar atau enggak. Ini tentang Tuhan yang telah menyediakan segalanya dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini ayo kita kembali lagi kepada sumber kesembuhannya. Bukan fokus pada kesembuhannya, tapi kepada sumber kesembuhannya. Karena ketika kamu ketemu Yesus, kamu ketemu kesembuhan. Ketika kamu ketemu Yesus, kamu ketemu berkat. Ketika kamu ketemu Yesus, kamu ketemu pengharapan. Ketika kamu ketemu Yesus, kamu ketemu dengan kekuatan baru. Amin. Mari miliki keberanian untuk melepaskan apa yang menjauhkan kamu dari Tuhan dan mulai fokus untuk mendapatkan hal yang murni, yaitu pengenalan akan Tuhan. Renungkan firman Tuhan, renungkan janji Tuhan, mulai miliki kesukaan untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita mau berdoa, kita datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan bahwa Kaulah segalanya bagi kami dan Kristus adalah cukup bagi kami Tuhan. Amin. Kristus cukup bagi keuangan kami. Kristus cukup menjawab setiap kebutuhan kami. Kami mau mengingatnya dan memenuhi mulut kami dengan ucapan syukur kami. Kami mau beribadah. Kami mau merenungkan firman Tuhan, merenungkan kebaikan-Mu, supaya pemikiran kami semakin serupa dengan Kristus, dan kami bisa membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, Kau yang kami nikmati dalam hidup kami. Kaulah segalanya bagi kami. Saya mau menyembah Engkau. Mari kita tinggikan Dia. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami terima kuasa-Mu, kami terima hikmat-Mu, kami terima perkataan Kristus di mulut kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kalau Anda dikuatkan, kalau Anda dihibur atau dikoreksi oleh firman Tuhan, mari biarkan program ini terus berlanjut. Dukung sama-sama melalui pemberian ke QR Code yang tertera di layar atau ke nomor rekening yang juga tertera di layar atau di kolom description. Bapak Ibu Saudara, jangan lupa untuk share kebenaran firman Tuhan ini biar lebih banyak orang lagi yang bisa bersyukur, bisa dikuatkan dan bisa dibangkitkan pengharapannya. Tuhan memberkati kita dan selamat beraktivitas.